Inilah 5 ujian finansial terakhir sebelum kekayaan itu datang. Ujian pertama, merasa sendirian secara finansial. Ujian finansial pertama bukan tentang tidak punya uang, tapi tentang merasa sendirian. Ada momen dalam hidup saat kamu sadar tidak ada lagi tempat bersandar soal uang. Bukan karena orang tuamu tidak peduli, bukan karena pasanganmu tidak sayang, tapi karena hidup sedang mengajarimu berdiri sendiri. Di fase ini, kamu mulai berhenti berharap diselamatkan, berhenti menunggu bantuan, berhenti berpikir nanti juga ada yang nolong kok. Dan jujur saja, fase ini terasa sangat sepi sekali. Kamu dituntut untuk menahan banyak hal sendiri, khawatir sendiri, menghitung uang sendiri, memikirkan masa depan sendirian di kepala. Banyak orang mengira ini tanda kegagalan, padahal justru disinilah mental seorang mulai berubah. Saat kamu tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan, kamu mulai belajar mengandalkan dirimu sendiri. Bukan karena kamu kuat, tapi karena tidak ada pilihan lain. Dan di sini anak kecil di dalam dirimu pelan-pelan harus dewasa. Kamu mulai berpikir lebih hati-hati, mulai bertanya bagaimana caranya aku bisa bertahan, apa yang harus aku ubah. Rasa sepi ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memberimu mental mandiri. Karena kekayaan tidak datang kepada orang yang selalu berharap, tapi kepada mereka yang siap memikul tanggung jawab. Kesendirian finansial adalah pintu masuk menuju kedewasaan. Jika kamu sedang di fase ini, kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang dipersiapkan. Dan suatu hari nanti, saat kamu sudah sampai, kamu akan mengerti kenapa dulu kamu harus belajar berdiri sendiri. Ujian yang kedua, uang datang lalu habis lagi. Ujian finansial kedua adalah saat uang mulai datang tapi tidak pernah benar-benar tinggal. Bukan nol, bukan benar-benar kosong, tapi selalu tidak cukup. Kamu bekerja, kamu berusaha, kadang dapat lebih dari biasanya, tapi entah kenapa akhirnya juga tetap habis. Di fase ini, kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa setiap ada uang selalu ada pengeluaran? Kenapa rasanya aku berputar di lingkaran setan ini? Capek bukan karena miskin, tapi karena tidak pernah maju. Dan yang paling berat, kamu mulai menyalahkan diri sendiri atau malah menyalahkan hidup. Padahal fase ini bukan tentang kekurangan rezeki, fase ini adalah tentang belajar mengelola. Hidup sedang menguji bukan seberapa banyak uang yang bisa kamu dapat, tapi seberapa bijak kamu memperlakukannya. Karena jika uang besar datang sementara kebiasaanmu masih kecil, uang itu tidak akan bertahan. Banyak orang gagal di fase ini karena mereka hanya ingin lebih banyak uang tanpa menjadi pribadi yang lebih siap. Padahal kekayaan bukan soal angka, tapi soal kebiasaan. Jika kamu sedang berada di fase ini, tolong jangan putus asa. Karena ini bukan tanda kamu tidak kaya-kaya, ini tanda kamu sedang dilatih. Sedikit demi sedikit, hidup sedang mengajarkanmu mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan saat kamu sudah lulus dari fase ini, uang tidak lagi terasa menakutkan. Ia akan datang dan tahu kemana harus tinggal. Ujian yang ketiga, ingin menyerah karena terlalu lama. Ujian finansial ketiga bukan tentang uang, tapi tentang waktu. Tentang berusaha terlalu lama tanpa melihat hasil yang jelas. Kamu bangun setiap hari melakukan hal yang sama, berjuang dengan harapan yang sama, tapi hidup terasa diam di tempat. Yang paling melelahkan bukan kerja keras, tapi menunggu keadaan untuk berubah, menunggu usaha membuahkan hasil, menunggu hidup terasa lebih ringan, dan tidak ada yang tahu seberapa capek kamu sebenarnya. Meskipun kamu tetap tersenyum, meskipun kamu tetap bilang enggak apa-apa, padahal di dalam kepala kamu bertanya sampai kapan? Di fase ini, menyerah terasa sangat menggoda.
bukan karena kamu malas, tapi karena kamu lelah berharap. Ada malam-malam sunyi di mana kamu berpikir, mungkin aku memang tidak ditakdirkan berhasil. Padahal nih ya, fase ini adalah garis pemisah. Banyak orang berhenti di sini bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak tahu bahwa mereka sudah sangat dekat. Hidup sering menguji kita dengan keheningan, bukan dengan kegagalan. Dan jika kamu masih bertahan sampai hari ini, itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan meskipun sekarang belum terlihat, tetapi setiap langkah kecilmu sedang dihitung. Jika malam ini kamu lelah, tidurlah tanpa rasa bersalah. Istirahatlah, bukan menyerah. Berhenti sejenak, bukan gagal. Besok kamu boleh melanjutkan lagi pelan-pelan. Ujian finansial keempat, membandingkan diri dengan orang lain. Temanmu mulai menikah, ada yang beli rumah, ada yang kelihatan mapan, sementara kamu masih menghitung, masih menunda, masih berjuang. Kamu ikut senang untuk mereka, sementara kamu masih menghitung, masih menunda, masih berjuang. Kamu ikut senang untuk mereka, tapi entah kenapa ada rasa perih yang tidak bisa dijelaskan. Bukan iri sih, bukan dengki, tapi rasa kenapa sih bukan aku? Dan semakin kamu membandingkan, semakin kamu merasa hidupmu tertinggal jauh. Di fase ini kamu mulai mengecilkan dirimu sendiri, merasa kurang, merasa lambat. Padahal hidup tidak pernah adil jika dibandingkan. Setiap orang membawa cerita berbeda, luka berbeda, tanggung jawab berbeda. Kamu tidak terlambat, kamu hanya berjalan di jalur yang berbeda. Ujian ini bertanya satu hal sederhana, apakah kamu akan setia pada prosesmu sendiri? Atau menyerah karena hidup orang lain terlihat lebih cepat? Karena saat kamu terus melihat ke samping, kamu akan lupa melihat ke depan. Jika kamu sedang merasa tertinggal, itu bukan karena kamu gagal, itu karena kamu sedang tumbuh tanpa sorotan. Dan pertumbuhan yang sunyi seringkali paling kuat. Berhentilah membandingkan hidupmu malam ini. Kamu tidak sedang berlomba, kamu sedang pulang ke versi terbaik bagi dirimu sendiri. Ujian yang kelima, terakhir, kehilangan kenyamanan. Ujian finansial terakhir hampir selalu datang saat kamu sudah lelah. Bukan dalam bentuk masalah besar, tapi dalam bentuk rasa tidak nyaman yang terus mengganggu. Hal-hal yang dulu terasa aman, pelan-pelan terasa sempit. Pekerjaan yang dulu kamu syukuri, kini terasa menahan. Lingkungan yang dulu membuatmu nyaman, kini terasa membatasi. Bukan karena tempat itu buruk, tapi karena kamu sudah tumbuh lebih besar darinya. Di fase ini, hidup tidak memaksamu pergi, tapi juga tidak membiarkanmu tenang. Kamu mulai bertanya dalam hati, kalau aku bertahan, aku aman. Tapi kalau aku melangkah, aku takut. Takut gagal, takut menyesal. Ujian ini tidak datang untuk menjatuhkanmu, ia datang untuk meminta keputusan. Tetap di tempat yang membuatmu aman atau melangkah ke arah yang membuatmu bertumbuh. Karena kekayaan tidak lahir dari kenyamanan, ia lahir dari keberanian menghadapi ketidakpastian. Banyak orang berhenti tepat di sini bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka terlalu lama bertahan di tempat yang sudah tidak cocok. Dan sedikit orang yang berani melangkah adalah mereka yang hidupnya benar-benar berubah. Jika hidupmu sekarang terasa tidak nyaman, itu bukan kutukan, itu tanda kamu sudah siap naik kelas. Dan meski langkah pertama terasa berat, kamu tidak akan melangkah sendirian. Karena setelah semua ujian ini, hidup tidak langsung mudah, tapi kamu menjadi lebih kuat. Dan dari kekuatan itulah kekayaan perlahan menunjukkan jalannya.